Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi para pelanggan, baik untuk voice, SMS, dan layanan data, modernisasi jaringan wajib dilakukan oleh para operator di Indonesia. Modernisasi jaringan sendiri dilakukan untuk mengoptimalkan layanan yang ditawarkan operator sehingga pengguna dapat merasakan fasilitas layanan yang lebih berkualitas. Oleh karenanya, 3 operator besar seperti Telkomsel, Indosat, dan XL saat ini sudah melakukan modernisasi jaringan dari seluruh wilayah Indonesia, baik di wilayah Jawa, Sumatera, Bali, atau wilayah lain di bagian timur Indonesia. Seperti modernisasi yang dilakukan oleh operator Indosat, yang sedang memperbaiki kualitas layanan dalam rangka menyambut era 4G LTE. Modernisasi ini mengimplementasikan teknologi U900 dan DCH-SPA+, sehingga menghasilkan kecepatan akses data hingga 42 Mbps, khususnya untuk layanan data dengan kualitas sinyal yang lebih baik. Sejak pertama kali diluncurkan bulan April tahun 2013, program modernisasi jaringan Indosat yang telah menelan dana hingga 15 triliun rupiah mulai menuai hasil yang signifikan. Hingga semester pertama tahun 2015, sebanyak puluhan kota seluruh Indonesia telah di-cover. Selanjutnya dilakukan di puluhan kota kabupaten di Pulau Jawa guna mengantisipasi musim lebaran. Indosat pun menjanjikan koneksi internet kencang hingga 42 Mbps. Seiring dengan meningkatnya pengguna data, Indosat menargetkan dapat menjadi pemimpin layanan digital di Indonesia, khususnya pasca implementasi 4G LTE pada akhir 2015. Pemirsa, selamat datang di acara Bincang Eksekutif yang hari ini kami menghadirkan Bapak Alexander Rusli. Beliau adalah Direktur Utama Indosat sekaligus CEO. Dan di Bincang Eksekutif kali ini kami akan mengulas dan mencoba berdiskusi dengan beliau mengenai bagaimana apa yang diharapkan oleh Indosat ke depan terkait dengan program-program yang sedang dijalankan. Salah satunya adalah dalam beberapa tahun terakhir ini Indosat sedang menggencarkan salah satu program yang sangat vital, yaitu modernisasi jaringan. Dan apa dari target program ini? Di samping saya sudah ada Pak Alexander Rusli. Selamat siang Pak Alex. Siang Bos, apa kabar? Baik Pak. Ya Pak Alex, sebelum kita membahas tentang modernisasi jaringan, kami ingin mengetahui dulu bagaimana posisi Indosat saat ini di industri telekomunikasi khususnya seluler yang mengarah ke digital. Ya, jadi yang pasti sebelum ngomongin modernisasi ya, kalau posisi alhamdulillah ada peningkatan yang sangat baik sejak jaringan sudah mulai dimodernisasi. Nah, memang behavior dari pasar, behavior customer ini memang merupakan satu hal yang belum pernah kita lihat. The rate of change, the phenomena, the change itu memang sangat radikal. Dan kami sebagai operator juga melihat bahwa we have to do things dengan cara yang sangat berbeda. Dari cara membuat produk, dari cara berjualan, dari cara penyampaian message kepada pasar. Ini memang semua berubah secara radikal. Nah, memang trigger dari perubahan ini datang dari behavior customer yang kemudian yang saat ini sudah mulai sangat data centric. Nah, data centric itu apa sih implikasinya? Implikasinya itu memang loyalitas pelanggan itu lebih banyak kepada aplikasi-aplikasi yang mereka pergunakan. Dan mereka melihat operator ini sebagai pihak yang harus menyediakan jaringan titik ya. Jadi mereka kemudian loyal kepada siapa yang memberikan layanan data yang terbaik gitu ya, yang membuat mereka dapat secara stabil, secara terus-menerus dapat mengakses informasi mereka melalui aplikasi-aplikasi yang mereka pergunakan. Jadi itu yang berubah. Nah, kemudian dari sudut pandang operator, kalau dulu zaman SMS sama voice, ya orang dalam semenit ya bisa cuma ngomong semenit. Kalau voice, SMS ya satu message, ya itu berarti kan satu SMS ya. Nah, sekarang ini dengan data tergantung menggunakan teknologi apa, tergantung aplikasi apa yang dipergunakan.
dalam 1 detik atau 1 menit atau dalam waktu rentang waktu yang sama, itu jumlah data yang lewat bisa sangat berbeda. Ya kalau misalnya orang pakai cuma ngeliat sesuatu yang sifatnya text based, ya berarti kan jumlah data yang dipakai berbeda. Dia hanya dalam waktu sejam hanya melihat gambar, ya itulah jumlah yang dipakai, jumlah kilobyte yang dipakai. Sedangkan kalau dia buka video, ada high video yang low definition, high definition, standard definition, yang tentunya jumlah data yang lewat dalam waktu 1 jam atau 1 menit atau berapalah waktu yang dipergunakan, itu berbeda total. Jadi cara membuat produk pun akhirnya juga kita semua harus merevolusi cara berpikir. Itu loh, bos. Jadi ini sesuatu yang menarik ya, ketika industrinya bergerak ke arah digital, kemudian juga masyarakat juga mengkonsumsi data menjadi lebih banyak gitu ya, sementara mungkin barangkali untuk legacy service-nya menjadi lebih stagnan kira-kira. Iya, gitu. kalau bukan cuma stagnan, karena kan banyak sekali produk-produk yang menjadi substitusi langsung dari produk-produk tradisional telco. SMS sudah lama tuh produk substitusinya ada ya. Kita bicara segala macam messenger, BBM, BlackBerry Messenger, ada WhatsApp, ada Line, ada KakaoTalk, ada apapun lah yang dipakai orang untuk messaging, itu kan substitusi langsung, benar-benar bisa replace teks, malah dia replace, dan dia juga bisa replace MMS sekalian. Karena ya kalau dulu kan teks SMS, gambar pakai MMS atau gambar video pakai MMS. Sekarang itu dalam messaging system mereka, 2 itu mereka dapat sekaligus. Untuk voice juga dulu dari kalau international call udah aplikasi-aplikasi seperti Skype segala macam sudah banyak menjadi substitusi langsung terhadap our international call. Sekarang ini ya bahkan yang domestik pun ya semua ya ada. Kalau BlackBerry ngeluarin BlackBerry Voice misalnya. Line juga punya untuk voice-nya. Kemarin baru keluar nih WhatsApp juga ngeluarin voice. Yang karena dia merupakan IP connection, itu kualitasnya seringkali malah lebih bagus daripada kualitas voice circuit switch operator yang biasa. Itu adalah realitas lapangan yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi ini bisa jadi kesempatan kepada operator ya untuk lebih banyak mendeliver layanan yang berbasis data. Kemudian buat Indosat sendiri juga kesempatan untuk akan menjadi salah satu pemain yang disegani di layanan data. Kira-kira setuju. Jadi ini semua ada kesempatan, ada threat, ada macam-macam, semua berdatangan pada saat yang bersamaan. Kalau kita bicara dari sudut pandang kesempatan, tentu kesempatan bagi pengguna menggunakan lebih banyak data Indosat. Tapi pada saat yang bersamaan, data itu dari sudut pandang profitability itu paling kecil dibandingkan dengan voice dan SMS. Sehingga ya tentunya semakin orang geser ke arah data, profitability juga semakin turun. Berapa kali lebih banyak mereka harus menggunakan data untuk mendapatkan revenue yang sama dibandingkan voice dengan SMS. Jadi itu kan memang tidak satu menjadi satu gitu ya. Mungkin satu voice itu menjadi berapa puluh data dalam unitnya masing-masing gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Jadi kuncinya di monetize itu ya. Di monetize data tadi ya. Jadi ini yang semua orang kemudian berkutat dengan bagaimana untuk mendapatkan produk-produk yang orang bersedia membayar, tapi juga tidak memberatkan mereka. Dan mereka happy with the services yang kita punya. Nah dari sisi revenue sendiri, kira-kira bagaimana objektif Indosat ke depan dengan pertumbuhan data yang masif? Kalau bagi Indosat, kita sudah embrace atau menerima 100% bahwa data itu adalah satu keniscayaan. Jadi nggak ada lah gunanya untuk mempertahankan voice revenue yang bisa itu hanya kita perpelan turunnya revenue. Karena memang behavior orang, nelpon itu sudah semakin sedikit. Behavior orang ngirim SMS juga makin sedikit. Dalam sehari, bapak, saya, keluarga, orang-orang dekat kita, belum tentu juga nelpon atau ngirim SMS dalam sehari, belum tentu. Tapi udah pasti pakai data. Apakah dia ngirim untuk komunikasi pakai WhatsApp, pakai messaging lah ya, apapun, dia biasa ngecek cek the social media. Itu udah pasti setiap hari. Tapi nelpon pakai voice belum tentu. Jadi itu ada satu hal yang memang kenyataan hidup bos. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Justru ini adalah bagaimana adalah sebuah opportunity bagi kita lihat ini sebagai opportunity yang harus diantisipasi lebih cepat. Gitu.
Ya, baik pemirsa, perbincangan saya dengan Pak Alex Rusli, CEO Indosat akan terus berlanjut di Bincang Eksekutif. Nantikan setelah tayangan berikut ini.